Inginkah kalian memiliki masa depan yang cerah dan sukses? Siapa yang tidak, bukan? Namun, untuk mencapainya, ada kunci penting yang perlu dipahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah membentuk akhlak yang mulia. Membentuk akhlak yang mulia bukanlah tugas yang mudah. Hal ini membutuhkan kesadaran diri yang tinggi, kesabaran, dan ketekunan dalam berlatih. Selalu berupaya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas akhlak setiap hari. Tidak hanya itu, juga perlu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kebijaksanaan dan ketinggian moral. Ketika kalian merendahkan diri di hadapannya, Dia akan meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat. Selain membentuk akhlak yang mulia, juga perlu menggabungkan ilmu yang kalian pelajari dengan praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa praktik hanya akan menjadi pengetahuan yang kosong dan tidak bermanfaat. Karenanya, marilah terus menggabungkan antara ilmu dengan praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pengetahuan yang dimiliki hanya menjadi beban intelektual belaka, tetapi jadikanlah sebagai bekal untuk membentuk akhlak yang mulia dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat sahabat semula jadi, di dalam menghormati orang lain dan menjadi dermawan juga merupakan tanda dari masa depan yang cerah dan sukses. Dengan menghormati orang lain, kalian akan dihormati kembali dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Selain itu, menjadi dermawan juga merupakan ciri dari akhlak yang mulia. Ketika kalian berbagi dengan orang lain, maka tidak hanya memberikan manfaat baginya, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dari Sang Ilahi. Dengan menggabungkan ketiga tanda ini dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah dan sukses. Semoga kalian semua dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupanmu, sehingga dapat meraih kesuksesan sejati. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di dalam setiap langkah dalam perjalanan kehidupan, seharusnya diiringi oleh gabungan yang harmonis antara ilmu dan praktik. Memahami konsep ini menjadi kunci untuk membentuk akhlak yang baik, sebuah hal yang jauh lebih penting daripada sekadar menguasai teori tanpa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara gemerlapnya dunia ilmu pengetahuan, seringkali terlena dengan kekayaan pengetahuan yang kalian kumpulkan. Namun sungguh disayangkan jika pengetahuan tersebut hanya menjadi hiasan intelektual semata tanpa diiringi oleh praktik yang nyata. Seperti yang diungkapkan dalam kata-kata bijak, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Apa makna sebenarnya dari menggabungkan ilmu dengan praktik? Ini berarti kalian tidak hanya mempelajari konsep-konsep teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika belajar tentang pentingnya kejujuran, maka dalam praktiknya harus menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti percakapan sehari-hari atau bercanda.
Ingatlah sahabat semula jadi betapa pentingnya kejujuran bahkan dalam bentuk bercanda sekalipun. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik tidak hanya berlaku dalam situasi-situasi formal, tetapi juga dalam interaksi santai sehari-hari. Kalian diajarkan untuk menghindari kebohongan, bahkan jika hanya sekadar dalam bercandaan, karena kejujuran adalah salah satu fondasi dari akhlak yang mulia. Selain itu, juga ditegaskan untuk meninggalkan perdebatan yang tidak produktif. Ketika dirimu telah menyampaikan argumentasi dengan jelas dan lugas, namun tetap dihadapkan pada penolakan tanpa alasan yang kuat, lebih baik meninggalkan perdebatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan untuk tidak terlibat dalam pertengkaran yang tidak ada gunanya. Mengapa akhlak yang baik begitu penting? Selain menjadi manifestasi dari kepribadian yang mulia, akhlak yang baik juga merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang meninggalkan kebohongan, menghormati orang lain, dan memiliki sifat dermawan akan mendapatkan keberkahan dan pahala yang melimpah dari Sang Ilahi. Bahwasanya kalian akan menjadi pemimpin di bagian paling rendah dari surga bagi orang-orang yang meninggalkan kebohongan, bahkan jika hanya dalam bercandaan. Ini menunjukkan betapa besar penghargaan Sang Ilahi terhadap mereka yang memegang teguh prinsip kejujuran dalam segala hal. Sementara itu, bagi kalian yang meninggalkan perdebatan yang tidak produktif dan menciptakan kedamaian, akan mendapatkan tempat yang mulia di tengah-tengah surga. Ini menegaskan bahwa akhlak yang baik juga melibatkan sikap rendah hati, kedamaian, dan keberanian untuk meninggalkan konflik yang tidak perlu. Nah, sahabat semula, jadi setelah memahami makna di atas, maka berikut ini ada 3 tanda jika masa depanmu sukses dunia akhirat, yaitu tanda pertama, membentuk akhlak yang mulia. Membentuk akhlak yang mulia membutuhkan kesadaran diri yang tinggi, kesabaran, dan ketekunan dalam berlatih. Hal ini tidaklah mudah karena seringkali kalian tergoda oleh godaan dan kemudahan yang ada di sekitarmu. Namun harus selalu ingat bahwa akhlak yang mulia adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan sejati. Salah satu prinsip penting dalam membentuk akhlak yang mulia adalah dengan merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan diri di hadapannya adalah tanda kebijaksanaan dan ketinggian moral. Ketika kalian mampu merendahkan diri dengan tulus, Sang Ilahi akan meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat. Akhlak yang mulia juga mencakup sifat-sifat seperti jujur, adil, sabar, dan bersyukur. Ketika kalian mampu mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan dihormati oleh orang lain. Dan berikutnya tanda kedua, yaitu menggabungkan ilmu dengan praktik. Dengan menggabungkan antara ilmu yang kalian pelajari dengan praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa praktik hanya akan menjadi pengetahuan yang kosong dan tidak bermanfaat. Jangan biarkan pengetahuan yang kalian miliki hanya menjadi beban intelektual belaka, tetapi jadikanlah sebagai bekal untuk membentuk akhlak yang mulia dan mendapatkan ridha ilahi. Menggabungkan ilmu dengan praktik
juga berarti kalian harus menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kalian belajar tentang pentingnya kejujuran, maka harus mengaplikasikannya dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam pekerjaanmu. Dan yang terakhir yaitu tanda ketiga, menghormati orang lain dan menjadi dermawan. Dari masa depan yang cerah dan sukses adalah kemampuan untuk menghormati orang lain dan menjadi dermawan. Menghormati orang lain merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Dengan menghormati orang lain, kalian akan dihormati kembali dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Selain itu, menjadi dermawan juga merupakan ciri dari akhlak yang mulia. Ketika berbagi dengan orang lain, kalian tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dari Sang Ilahi. Dermawan tidak hanya berarti memberi materi, tetapi juga memberi waktu, perhatian, dan kasih sayang kepada sesama. Dalam mengejar masa depan yang cerah dan sukses, membentuk akhlak yang mulia, menggabungkan ilmu dengan praktik, menghormati orang lain, dan menjadi dermawan adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Semoga dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kita dapat meraih kesuksesan sejati dan mendapatkan ridha-Nya. Teruslah berupaya dan jadilah teladan bagi orang di sekitarmu. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang cerah dan penuh berkah. Dengan demikian, kalian akan menjadi pemimpin di surga, bukan hanya karena deretan gelar atau kekayaan material, tetapi karena kesempurnaan akhlak yang kalian miliki. Dan di sana akan bersama dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang sama mulianya, menikmati kebahagiaan abadi yang telah Sang Ilahi janjikan bagi hambanya yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.